Halo teman-teman, selamat datang di kelas Java, di mana di sini kita akan bahas tentang Resilient 4G di Java. Oke, sebelum kita mulai, kita kenalan dulu ya. Jadi nama saya adalah Eko Kurniawan, saat ini saya kerja sebagai Technical Architect di salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Saya sendiri sudah kerja lebih dari 10 tahun, dan biasanya di sela-sela kesibukan saya bekerja, saya biasa menyempatkan diri berbagi konten soal programming di website Programmer Zaman Now atau di YouTube channel Programmer Zaman Now. Oke, kalau teman-teman ingin diskusi secara langsung dengan saya, teman-teman juga bisa kontak saya lewat Telegram, atau jangan lupa juga follow sosial medianya Programmer Zaman Now, ada di Facebook, Instagram, YouTube, ada juga di Telegram channel. Atau kalau dari perusahaan teman-teman butuh konsultasi, teman-teman juga bisa email ke email pribadi saya. Oke, jadi ini adalah materi tentang Resilient 4G ya, salah satu library yang lumayan populer di Java. Jadi pastikan dulu teman-teman sudah mengikuti kelas Java saya sebelumnya. Dari mulai Java Object Oriented Programming, Apache Maven, Java Unit Test, dan juga Java Thread. Karena materi ini erat kaitannya dengan materi-materi yang sebelumnya sudah saya bahas. Oke, kita agendanya apa sih? Jadi agendanya di sini kita fokus bahas tentang Resilient 4G ya, library-nya. Nanti kita juga bahas modul-modul yang terdapat di dalam Resilient 4G, seperti contohnya Circuit Breaker, Bulkhead, Rate Limiter, Retry, Time Limiter, Fallback, dan lain-lain. Jadi lumayan banyak materi yang akan kita bahas di kelas Resilient 4G ini. Oke, nggak usah berlama-lama intronya, kita akan langsung masuk ke materi. Oke, sekarang kita akan berkenalan dengan Resilient 4G. Resilient 4G itu adalah library yang sangat ringan dan mudah digunakan ya. Dan ini terinspirasi dari library yang namanya adalah Netflix History. Nah, buat teman-teman yang sebelumnya pernah belajar tentang library Netflix History, mungkin teman-teman sudah terbiasa ya, nanti akan konsep-konsepnya hampir mirip sebenarnya dengan Resilient 4G. Nah, tapi bedanya Resilient 4G ini didesain untuk versi Java 8 atau juga pemrograman fungsional. Jadi, buat teman-teman yang sudah terbiasa menggunakan fungsi fungsional atau juga lambda gitu ya di Java 8, itu akan sangat terbantu kalau kita menggunakan Resilient 4G dibanding menggunakan library seperti Netflix History. Nah, selain itu, Resilient 4G ini sangat ringan, ya. Kenapa? Karena library ini hanya membutuhkan salah satu library namanya adalah FabR, ya. Atau istilahnya ini dulu namanya library-nya adalah Java Slang. Dan dia tidak membutuhkan library lainnya. Jadi cukup satu library doang. Jadi dependensinya sangat ringan sekali library-nya. Nah, selain itu, Resilient 4G menyediakan high level feature, ya, untuk meningkatkan kemampuan functional interface yang kita gunakan ya, atau istilahnya lambda expression atau juga method reference. Jadi, mengimprove yang sudah ada di Java-nya. Nah, selain itu juga Resilient 4G sangat modular, nanti ada banyak sekali modul-modulnya ya. Nah, teman-teman kalau pengen tahu lebih detailnya, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi, Resilient 4G ini adalah salah satu yang framework library yang open source ya. Jadi, teman-teman bisa lihat kodenya, bisa kontribusi juga. Jadi, ini adalah Resilient 4G ya. Jadi memang Resilient 4G ini adalah salah satu library yang didesain agar aplikasi yang nanti kita buat itu lebih fault tolerance ya. Toleran terhadap kesalahan. Jadi misalnya kalau teman-teman bikin aplikasi, yang namanya bikin aplikasi kan pasti nanti ada error dan sebagainya gitu ya. Dengan kita menambahkan Resilient 4G, nanti harapannya adalah aplikasi kita lebih tahan ketika terjadi kesalahan di kode kita. Nanti untuk detailnya kita akan bahas ya. Nah, ini adalah pattern-pattern yang dibawa oleh Resilient 4G. Nah, yang pertama ada pattern yang namanya retry. Jadi, pattern ini nanti bisa secara otomatis mengulangi eksekusi yang gagal. Jadi, biasanya kan kita kalau misalnya ada yang gagal, kita akan retry, ya. Tapi kadang-kadang retry-nya kalau berkali-kali kita harus bikin perulangan yang lumayan ribet gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan Resilient 4G itu tidak perlu dilakukan. Ada pattern atau modul namanya adalah retry. Jadi, bisa digunakan. Ada yang namanya circuit breaker. Circuit breaker ini adalah sebuah pattern atau pola di mana kita bisa sementara waktu memblok ya atau menolak eksekusi sebuah program yang dimungkinkan akan gagal. Jadi ini konsepnya adalah circuit breaker, mirip kayak circuit breaker listrik gitu ya. Ketika defaultnya misalnya kalau kita nyalakan listriknya otomatis ditutup gitu ya. Kalau misalnya mau listriknya dimatikan maka kita open ya, kita buka sirkuitnya. Nah, ada juga rate limiter. Rate limiter itu untuk membatasi eksekusi dalam kurun waktu tertentu.
Misalnya teman-teman pengen ada sebuah kode program di mana kode ini cuma boleh dieksekusi misalnya 10 per detik misalnya seperti itu. Jadi kalau lebih dari 10 detik, 10 per detik maksud saya, itu otomatis ditolak. Nah, ada juga ya patternnya namanya rate limiter. Ada juga time limiter. Ini membatasi durasi eksekusinya. Misalnya teman-teman pengen mengeksekusi sebuah kode tapi maksimal cuma boleh 1 detik misalnya. Lewat 1 detik kita anggap error seperti itu. Nah, ini ada juga yang namanya time limiter. Ada juga bulkhead. Bulkhead ini membatasi eksekusi yang terjadi secara berbarengan. Misalnya kita memiliki sebuah kode, nah diaksesnya secara paralel oleh banyak thread. Nah, kita pengen membatasi misalnya. Dalam satu waktu misalnya cuma boleh ada 10 thread yang mengakses kode tersebut. Nah, kita bisa tambahkan menggunakan pattern bulkhead. Atau ada yang namanya cache ya. Ini untuk mengingat hasil eksekusi yang sukses. Ada juga fallback, ini untuk menyediakan alternatif hasil dari eksekusi yang gagal. Jadi ada banyak sekali pattern-pattern yang ada di Resilient 4G untuk meningkatkan kualitas kode program kita ya, agar lebih toleran terhadap kesalahan. Nah, nanti kita bahas secara masing-masing ya di tiap materinya. Jadi manfaatnya apa sih kalau kita menggunakan Resilient 4G dibanding kita tidak menggunakannya? Yang pertama akan menjadikan aplikasi kita yang kita buat itu ya lebih tahan terhadap kejadian error yang di luar dugaan. Contohnya kayak tadi misalnya ya tiba-tiba gagal. Kalau misalnya kita menggunakan Resilient 4G ada istilahnya retry. Retry otomatis seperti itu. Kalau kita tidak membuat retry otomatis ya otomatis kalau gagal ya udah gagal gitu ya. Tapi kalau pakai Resilient 4G contohnya kita ada retry misalnya otomatis sebanyak 3 kali misalnya seperti itu. Atau contohnya ada query ke database ternyata lama gitu ya, sampai beberapa menit. Nah, kita bisa tambahkan Resilient 4G untuk memastikan kalau kelamaan misalnya gitu ya, query ke database-nya kita langsung potong aja eksekusinya, hentikan saat itu juga, seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini bisa kita gunakan si Resilient 4G. Nah, selain itu, ini memastikan aplikasi kita tidak akan membuat masalah untuk aplikasi lain contohnya gitu ya. Ketika teman-teman bikin aplikasinya saling integrasi, contohnya database kita lambat gitu ya, misalnya gitu ya. Nah, kalau teman-teman terus-terusan query ke database misalnya, otomatis database-nya nanti makin lambat terus gitu ya. Nah, kita bisa tambahkan contohnya rate limiter. Jadi per detik cuma boleh misalnya ngirim 5 request ke database, misalnya seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini bisa kita lakukan menggunakan si Resilient 4G. Jadi ini adalah pengenalan tentang Resilient 4G. Oke, sebelum kita mulai ya ke materi, kita akan coba membuat project terlebih dahulu. Jadi project ini kita buat dulu ya sebelum kita mulai. Nah, seperti biasa kita akan memanfaatkan start.spring.io untuk membuat projectnya. Jadi di sini teman-teman silakan buat ya. Kita menggunakan projectnya Maven, language-nya Java. Oh, di sini teman-teman silakan pilih Spring Boot-nya versi yang terbaru saja ya. Contohnya 273, ini default saja. Oh, di sini yang paling penting adalah grupnya. Contohnya di sini grupnya adalah programmer zaman now. Oh, di sini artifaknya misalnya belajar Java Resilience 4G. Nah, di sini namanya sama. Contohnya di sini belajar Java Resilience 4G. Nah, di sini package-nya programmer zaman now Resilient 4G. Nah, lalu di sini versi Java-nya saya akan pakai versi yang 17 karena saat saya buat video ini yang paling terbaru LTS-nya atau long term support-nya itu yang versi 17. Nah, di sini dependensinya saya cukup tambahkan satu saja yaitu adalah Lombok ya. Nah, selesai. Silakan teman-teman generate ya dan silakan buka menggunakan IDE yang biasa teman-teman gunakan. Oke, di sini sendiri saya sudah ya. Sudah saya buat di sini dan sudah saya buka menggunakan IntelliJ IDEA. Oke, next-nya setelah kita buat project Maven-nya, next-nya kita akan menambahkan dependensi dari Resilient 4G-nya. Nah, kita bisa tambahkan namanya, dependensinya adalah Resilient 4G All. All itu artinya semua modul ya. Jadi nanti semua modul akan di-include. Nah, teman-teman boleh satu-satu sih, tapi karena kita akan membahas semuanya, jadi di sini saya akan menambahkan semua modul ya, jadi Resilient 4G All. Nah, di sini versi yang terbarunya saat saya buat video ini adalah 171. Nanti teman-teman tinggal sesuaikan saja dengan versi yang terbaru ya ketika teman-teman praktek videonya.
Oke, saya akan buka POM XML. Jadi di sini saya akan tambahkan dependensi baru. Saya akan tambahkan Resilient 4G All ya. Lalu di sini versinya adalah 17 yang terbaru itu 171. Oke. Saya akan reload di sini. Saya tunggu sampai dependensinya berhasil di-download oleh IntelliJ IDEA-nya. Nah, setelah selesai, saya akan lihat di sini external library, lalu saya bisa lihat di sini sudah ada Resilient 4G ya. Ada yang all, ada yang bulkhead modulnya, ada yang cache, circuit breaker, core, rate limiter, retry, time limiter ya. Ya, library-nya jadi sudah di-download ya secara modular. Oke, jadi sekarang kita sudah siap ya melakukan prakteknya. Sekarang kita bahas tentang retry. Retry merupakan modul di Resilient 4G yang bisa kita gunakan untuk mencoba melakukan eksekusi kode secara berulang dalam jumlah yang sudah ditentukan. Nah, jadi sesuai dengan namanya yaitu retry ya, mencoba lagi. Nah, biasanya kalau teman-teman membuat retry, biasanya kita akan lakukan menggunakan contohnya perulangan misalnya gitu ya. Kita retry berulang misalnya kalau gagal kita terus ulangi. Nah, itu lumayan PR. Nah, kita bisa memanfaatkan Resilient 4G, modulnya adalah retry. Nah, penggunaan retry bisa mempermudah kita ketika misalnya kita akan melakukan eksekusi kode yang bisa memungkinkan gagal dan kita ingin mengulanginya lagi kalau terjadi gagal, tanpa harus menggunakan perulangan secara manual. Nah, implementasi dari modul ini adalah sebuah interface namanya adalah retry. Jadi sudah ada interface-nya namanya adalah retry. Oke, jadi ini cara teman-teman kalau kita mau membuat retry. Jadi teman-teman bisa buat retry ya, ini adalah sebuah interface. Nah, kita buatnya dari sebuah static method ya, namanya opDefaults. Jadi retry.opDefaults. Jadi seperti ini. Nah, lalu di sini adalah nama retry-nya. Namanya bebas, boleh apa aja gitu ya. Jadi contohnya PZN dan lain-lain itu namanya boleh bebas. Oke, kita akan coba buat. Oke, saya akan buat unit test terlebih dahulu. Di sini kita akan buat nama unit testnya adalah retry test. Oke, kita akan buat test metodenya. Di sini misalnya create new retry contohnya. Jadi kita cukup menggunakan retry ya. Nah, teman-teman jangan sampai salah import. Jadi di sini retry-nya adalah yang di package io github resilient4g.retry. Oke. Retry sama dengan retry.opDefault. Lalu di sini contohnya namanya PZN seperti ini. Jadi seperti ini cara membuat retry. Oke. Selanjutnya, nah, konsep Resilient 4G adalah nanti itu biasanya ya di semua modul Resilient 4G itu membungkus functional interface atau lambda yang kita buat. Makanya teman-teman, kalau misalnya teman-teman lupa tentang functional interface atau lambda, teman-teman saya sarankan mengikuti lagi kelas tentang Java Lambda. Ya. Nah, nanti isi dari functional interface atau lambda itu otomatis dibungkus oleh si modul yang ada di dalam Resilient 4G. Contohnya modul retry yang sebelumnya kita buat, gitu ya. Nah, nanti secara otomatis dia akan menghasilkan objek lainnya yang sudah dibungkus oleh modul tersebut. Jadi kalau teman-teman nanti bikin functional interface-nya menggunakan supplier misalnya, nah nanti ketika dibungkus dia jadinya supplier lagi. Ya. Atau misalnya runnable ketika dibungkus menjadi runnable lagi. Seperti itu. Nah, ketika kita mencoba mengeksekusi objek hasilnya gitu ya, nanti secara otomatis fitur Resilient 4G-nya akan digunakan ketika kita mengeksekusi objek si functional interface atau juga si lambdanya. Untuk lebih jelas nanti kita lihat contohnya. Oke, jadi contohnya seperti ini. Misalnya kita buat sebuah metode namanya adalah callMe gitu ya. Nah, ini simple, di dalamnya cuma nge-throw exception misalnya gitu ya. Artinya setiap kita manggil kan pasti error gitu ya. Nah, ini kebetulan kalau callMe ini dia void ya. Salah satunya functional interface yang void adalah runnable contohnya gitu ya. Kalau yang return value adalah contohnya functional interface-nya adalah supplier. Ini sudah kita bahas gitu ya di materi Java Lambda. Nah, selanjutnya untuk mencobanya, teman-teman cukup gunakan seperti ini untuk membungkusnya ya. Jadi teman-teman tinggal gunakan retry titik. Nah, di sini decorate. Jadi ada sebuah static function namanya decorate. Lalu di sini belakangnya ada yang decorate runnable, ada decorate supplier dan sebagainya. Tergantung nanti jenis
ininya ya, lambdanya. Karena kebetulan di sini functionnya tidak mengembalikan data apapun, jadi saya akan gunakan runnable. Karena runnable itu tidak mengembalikan data apapun. Jadi di sini kita decorate runnable, lalu di sini teman-teman silakan masukkan objek retry-nya yang mana ya. Contohnya yang ini retry-nya, kita masukkan, lalu di sini lambdanya. Lambdanya lambda si runnable-nya. Nah, di dalam runnable-nya saya akan manggil yang call me seperti ini. Nanti hasilnya ini adalah sebuah objek runnable. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal panggil nanti si runnable ini. Oke, sebelumnya kita akan buat dulu ya. Jadi kita akan coba buat terlebih dahulu. Oke, jadi di sini saya akan buat sebuah function method ya, void call me contohnya. Nah, di sini saya akan tambahkan slf4g ya dari Lombok. Lalu kita log titik info misalnya try call me. Lalu di sini kita langsung throw aja. Throw new illegal argument exception misalnya oops error. Seperti ini. Nah, jadi kan kalau ini misalnya manggil call me gitu ya, langsung kita coba running unit testnya. Nah, lihat dia langsung error ya, sekali ya. Illegal argument exception. Dia langsung error sekali. Nah, lihat. Nah, kita pengen misalnya ketika manggil call me itu kita coba retry berkali-kali gitu ya. Nah, kita bisa memanfaatkan si retry ini. Jadi caranya teman-teman bisa gunakan retry titik ya, decorate. Nah, banyak nih, ada decorate supplier, runnable, callable, dan lain-lain. Ini tergantung nanti teman-teman jenis functionnya. Karena di sini kebetulan jenis functionnya adalah function yang tidak memiliki return value-nya, maka saya akan gunakan si runnable. Ya. Jadi runnable itu dia tidak memiliki return value ya. Kalau teman-teman pakainya supplier, dia memiliki return value. Termasuk juga callable juga dia memiliki return value. Nah, kalau runnable dia nggak punya, jadi saya pilihnya yang runnable. Oke, di sini decorate runnable. Lalu di sini saya masukkan retry ya, retry-nya. Nah, di sini tinggal saya bikin lambda ya untuk manggil si call me-nya. Seperti ini. Nah, ini return value-nya karena kita menggunakan decorate runnable, ya return value-nya adalah runnable. Seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kalau teman-teman coba jalankan, dia otomatis belum berjalan ya, lihat ya. Belum berjalan, karena dia baru membungkus atau mendecorate si ininya. Lambda atau functional interface yang ini ya. Nah, jadi kita belum mengeksekusinya. Nah, untuk mengeksekusinya teman-teman tinggal panggil si runnable ini aja. Oke. Jadi setelah kita bungkus ya, kita gunakan decorate. Nah, hasilnya adalah objek. Nah, objek baru ya, sesuai dengan tipenya. Di sini runnable, ini runnable. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal bungkus nih. Hasil bungkusnya ini, yang runnable ini tinggal kita eksekusi ya. Kita panggil si metodenya. Nah, kalau runnable kebetulan metodenya adalah run. Ya, teman-teman bisa langsung run gitu ya. Oke, di sini belum ada nih. Saya coba langsung aja. Ini contoh yang execute supplier ya. Oke, kita coba dulu di sini langsung ya. Jadi runnable titik run seperti ini. Jadi tinggal panggil aja run-nya. Oke, kita coba running. Kita lihat hasilnya. Nah, lihat. Teman-teman perhatikan, di sini dia dicoba sebanyak 3 kali. Jadi retry gitu ya. Nah, ternyata gagal kan ya. Lalu dia retry lagi, ternyata gagal, dia retry lagi. Setelah 3 kali dia berhenti. Jadi defaultnya dia akan mencoba sebanyak 3 kali. Bagaimana kalau saya pengen lebih dari 3 kali? Nanti ada pembahasan tentang konfigurasinya ya. Nah, tapi defaultnya ini 3 kali. Nah, ini kalau misalnya yang tidak mengembalikan value ya, atau call me atau menggunakan runnable. Nah, bagaimana kalau yang mengembalikan value? Nah, kalau yang mengembalikan value contohnya seperti ini. Jadi kita punya misalnya functionnya string hello gitu ya. Nah, ini kan balikannya adalah string. Nah, kalau string, berarti kita pakainya yang contohnya decorate supplier. Lalu di sini retry-nya ya, seperti biasa. Retry-nya di sini apa? Lalu di sini tinggal masukin yang memanggil si function yang mengembalikan value ya, atau si supplier-nya. Seperti ini. Karena kita menggunakan supplier di sini, jadi di sini return value-nya pun adalah supplier dan di sini adalah return value-nya. Oke, kita coba ya. Oke, jadi di sini saya akan buat dulu di sini misalnya string hello contohnya ya.
Nah, kita akan log info misalnya call say hello. Lalu di sini tinggal throw new illegal exception lagi. Oops, error misalnya say hello. Oke, selanjutnya kita bikin unit testnya. Unit testnya adalah create retry supplier. Oke, selesai. Jadi yang pertama kita lakukan seperti biasa, kita bikin retry-nya dulu ya. Of default misalnya pjn namanya. Nah, selanjutnya, di sini sekarang kalau ini menggunakan decorate runnable, nah kalau ini sekarang kita menggunakan si decorate supplier. Retry titik decorate supplier, lalu di sini retry-nya, lalu di sini kita bikin lambda yang memanggil si hello-nya. Kita bikin dalam variabel supplier seperti ini. Nah, selesai ya. Nah, selanjutnya seperti biasa kalau kita cuma seperti ini maka dia belum dieksekusi ya. Nah, lihat dia belum dieksekusi. Nah, kita pengen eksekusi, jadi kita panggil langsung supplier. Kalau supplier itu metodenya kebetulan get ya untuk mengeksekusinya. Oke, selesai. Kita coba running, kita lihat hasilnya. Nah, lihat. Sama ya, dia mencoba 3 kali. Yang pertama retry, retry yang kedua, retry yang ketiga, dan setelah retry yang ketiga, errornya langsung diberikan. Ini errornya. Nah, jadi seperti ini untuk modul retry. Jadi teman-teman kalau mau melakukan retry gitu ya, ketika manggil sebuah metode apa, teman-teman bisa membuat si retry, lalu tinggal buat menggunakan decorate, contohnya runnable, atau juga decorate supplier, atau yang lain-lain. Sekarang kita bahas tentang retry config. Saat kita membuat retry menggunakan retry.opDefaults, secara otomatis kita akan menggunakan pengaturan yang defaultnya. Nah, kadang pada kasus tertentu kita ingin menentukan pengaturan untuk retry secara manual. Misalnya menentukan jumlah retry-nya berapa kali misalnya gitu ya. Lalu jeda untuk waktu melakukan retry-nya kapan. Misalnya kita pengen melakukan seperti itu. Nah, untuk hal tersebut, kita bisa membuat objek namanya adalah retry config ya, sebelum teman-teman membuat retry-nya. Nanti setelah teman-teman bikin retry config, baru kita buat si objek retry-nya dari config-nya. Oke, jadi ini adalah pengaturan si retry-nya. Ada apa aja yang bisa kita atur? Yang pertama adalah max attempts. Nah, ini adalah seberapa banyak retry yang dilakukan. Default-nya adalah 3. Makanya di awal tadi kita lihat sebanyak 3 kali melakukan retry-nya. Lalu di sini ada wait duration. Nah, defaultnya adalah 500 millisecond. Ini adalah waktu untuk menunggu sebelum melakukan retry. Jadi ketika kita coba, lalu gagal, misalnya ya, nanti dia akan tambahkan jeda dulu 500 millisecond untuk mencobanya lagi. Jadi tidak langsung dicoba saat itu juga. Makanya kalau teman-teman perhatikan tadi, ya, ketika kita melakukan retry, itu ada sedikit jeda. Jadi tidak langsung di retry saat itu juga. Oh, di sini ada ignore exception. Defaultnya adalah empty. Ini adalah jenis error yang tidak mau di retry. Contohnya kalau teman-teman mau, kalau errornya seperti ini, saya tidak mau di-retry misalnya, seperti itu. Maka teman-teman bisa tambahkan si ignore exceptions-nya. Jadi ini adalah pengaturan untuk retry-nya. Oke, caranya bagaimana untuk membuatnya? Jadi caranya seperti ini. Jadi teman-teman bisa buat retry config ya. Kita buat menggunakan retry config.custom. Oh, di sini teman-teman set max attempts-nya berapa, lalu wait duration-nya, lalu retry exception-nya. Selanjutnya ketika kita membuat retry-nya, nah teman-teman tidak lagi menggunakan retry.opDefault, melainkan menggunakan retry.off. Di sini adalah nama retry-nya, lalu di sini parameter yang keduanya adalah konfigurasi dari si retry-nya. Nah, selanjutnya yang ke bawahnya itu semuanya sama saja gitu ya. Kita menggunakan decorate juga. Oke, kita akan coba dulu ya. Jadi kita akan sekarang coba. Saya akan buat unit test baru, namanya adalah retry config test. Oke, kita akan buat di sini unit test baru, namanya adalah retry config ya. Lalu di sini kita akan tambahkan slf4j untuk lognya. Nah, seperti biasa di sini misalnya saya akan buat yang string hello tadi gitu ya. Lalu di sini log info call hello, lalu di sini throw new illegal argument exception. Oke, jadi yang pertama kita buat adalah retry config-nya. Kita buat config dari retry config ya.
Nah, titik custom. Nah, di sini terakhirnya kita build. Nah, di sini yang pertama kita akan set max attempt-nya, contohnya saya mau set 5. Lalu di sini wait duration-nya, default-nya kan 500 millisecond. Saya mau ganti duration titik op second ya, misalnya 2. Jadi kita mau tiap 2 detik di retry-nya. Oke, selanjutnya di sini teman-teman ada retry exception, contohnya kalau misalnya nggak mau gitu ya, misalnya illegal argument exception misalnya, seperti ini, kalau nggak mau. Oke, selanjutnya seperti biasa, kita buat objek retry-nya ya. Lalu di sini saya akan buat namanya misalnya PZN. Nah, selanjutnya adalah retry decorate supplier. Di sini retry-nya, lalu kita akan panggil misalnya hello. Kita simpan dalam objek supplier, lalu supplier titik get. Oke, sekarang kita coba ya, kita coba running. Kita lihat hasilnya. Oke, kalau teman-teman perhatikan, di sini keluarnya 5 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sesuai dengan apa yang kita masukkan di sini. Nah, di sini ada ignore exception, sorry. Defaultnya retry exception-nya itu adalah kosong ya, defaultnya. Kalau kosong itu artinya semuanya akan di-retry. Kalau teman-teman masukkan illegal argument exception, berarti yang mau di-retry adalah ini saja. Jadi kalau di sini tiba-tiba teman-teman ganti menjadi runtime exception contohnya, kita coba lagi. Kita lihat hasilnya. Nah, lihat dia tidak di-retry. Kenapa? Karena yang kita pengen retry contohnya yang ini saja. Nah, tapi ada juga yang ignore exception. Kalau teman-teman mau ignore, contohnya kita ignore si ilegal gitu ya. Argument exception seperti ini. Nah, jadi di sini kalau teman-teman throw new runtime dulu yang tadi misalnya, kita coba running. Nah, ini akan di-retry. Kita perhatikan tiap 2 detik dia di-retry. Ya, karena di sini kita yang di-ignore adalah ilegal. Jadi kalau di sini teman-teman ganti menjadi ilegal argument exception, kita coba running lagi, maka harusnya dia menjadi di-ignore seperti ini. Jadi sebenarnya untuk exception ada 2 ya, ada ignore exception, ada retry exception. Nah, teman-teman jangan sampai tidak konsisten ya. Contohnya kalau di sini ignore exception-nya adalah ilegal, retry exception-nya jangan ilegal lagi gitu ya contohnya. Kenapa? Karena kalau seperti ini jadi bingung. Ini mau di-ignore atau mau di-retry karena ada di dua-duanya. Jadi makanya di slide-nya saya biasanya di sini beritahukan contoh config-nya adalah ignore exception. Exception apa aja yang mau kita ignore. Jadi contohnya seperti itu. Jadi ini teman-teman tinggal sesuaikan gitu ya yang teman-teman mau. Nah, yang intinya adalah kalau teman-teman mau retry-nya jumlahnya berapa kali, tinggal menggunakan max attempt. Durasi tiap retry-nya berapa kali, tinggal gunakan wait duration. Jadi ini adalah retry config. Jadi teman-teman bisa setting si konfigurasi si retry-nya. Jadi tidak menggunakan default-nya. Sekarang kita bahas tentang retry registry. Saat kita belajar Java Database, kita mengenal ada yang namanya database pooling, yaitu tempat untuk menyimpan semua koneksi database, agar kita tidak perlu melakukan manajemen koneksi database secara manual. Resilient4j juga memiliki konsep yang mirip ya, namun namanya adalah registry. Registry adalah tempat untuk menyimpan objek-objek ya yang ada di Resilient4j. Nah, dengan menggunakan registry, secara otomatis kita bisa menggunakan ulang objek yang sama ya, yang sudah kita buat tanpa harus membuat baru. Jadi ini lebih mudah. Dibanding teman-teman misalnya setiap membutuhkan retry misalnya atau retry, teman-teman harus bikin retry baru. Nah, itu nggak perlu. Teman-teman cukup menggunakan registry, nanti simpan ya retry-nya menggunakan nama. Nanti ketika teman-teman butuh, tinggal ambil saja menggunakan nama retry-nya. Nah, penggunaan registry ini adalah salah satu best practice-nya yang sangat direkomendasikan ketika kita menggunakan Resilient4j. Oke, jadi caranya teman-teman bisa menggunakan yang namanya retry registry. Lalu di sini cara membuatnya menggunakan retry registry of defaults. Ya. Nah, ketika teman-teman buat of defaults, maka secara default dia defaultnya akan menggunakan konfigurasi default yang sebelumnya sudah kita bahas, gitu ya.
Nah, nanti ketika teman-teman butuh retry-nya, teman-teman cukup gunakan registry.retry, lalu di sini nama retry-nya. Nah, ketika retry-nya pertama kali diakses itu kan belum ada ya. Nah, ketika belum ada pertama kali, secara otomatis dia akan dibuatkan retry yang baru. Nah, ketika teman-teman kedua kalinya memanggil registry.retry, lalu di sini dengan nama yang sama, ketika sudah ada, maka dia akan mengembalikan objek yang sama. Jadi nanti kalau teman-teman compare menggunakan assert same, sebenarnya retry 1 dan juga retry 2 ini adalah objek yang sama. Oke, kita akan coba ya. Oke, kita akan buat dulu sebuah kelas namanya adalah retry registry test. Oke, saya akan copy dari yang retry test terlebih dahulu, yang call me, saya akan copy dipindahkan ke sini. Oke, kita tambahkan SLF 4G-nya di sini. Oke, kita akan buat tes yang pertama adalah tes registry. Retry registry. Oke, jadi kita buat retry registry ya. Sama dengan retry registry of default. Nah, selanjutnya teman-teman bisa bikin retry misalnya sama dengan registry. Oke, ini retry 1, registry.retry. Nah, misalnya pjn misalnya ya. Lalu kita bikin retry 2, ini juga pjn. Selanjutnya, kalau teman-teman mau execute silakan ya. Nah, kita akan cek dulu assertions misalnya .assert same. Ini pastikan harus sama antara retry 1 dan juga retry 2-nya. Kita coba running. Nah, hasilnya unit testnya sukses. Jadi artinya benar, antara retry 1 dan retry 2 dia adalah objek yang sama sebenarnya. Yang penting nama retry-nya di sini sama. Jadi ketika pertama kali dibuat, ketika pertama kali dipanggil, itu akan dibuat terlebih dahulu. Nah, kedua kalinya dipanggil, dia akan mengembalikan objek yang sama. Jadi untuk data retry-nya itu sudah ada di dalam si retry registry ini. Nah, salah satu hal yang menarik di retry registry, kita bisa menambahkan default config atau bahkan menambahkan config yang sama dengan nama retry-nya. Atau beda juga sebenarnya nggak ada masalah sih. Nah, jikalau saat kita membuat retry, kita tidak menyebutkan nama config maka secara otomatis dia menggunakan default config. Kalau teman-teman gunakan nama config-nya, menambahkan config-nya, maka dia akan menggunakan default config yang kita gunakan. Jadi, saat teman-teman buat menggunakan retry registry of defaults gitu ya, maka semua retry yang teman-teman ambil di dalam registry ini, defaultnya dia akan menggunakan si default config. Nah, teman-teman bisa menambahkan config dengan cara teman-teman bisa menambahkan registry ya, .add configuration. Di sini adalah nama config-nya apa, lalu di sini objek config-nya, contohnya yang config yang ini. Nah, selanjutnya ketika teman-teman memanggil registry.retry, teman-teman cukup panggil nama registrinya apa, lalu mau menggunakan config yang mana, seperti itu. Jadi otomatis kalau teman-teman gunakan config-nya yang config ini, berarti dia akan pakai yang config ini ya, artinya yang config yang ini. Jadi seperti ini kalau teman-teman mau mengubah default config dari si retry-nya ya, di dalam si retry registry. Cukup tambahkan config-nya. Contohnya kalau teman-teman punya 2 atau 3 atau 4 jenis config, tinggal masukkan ke dalam registrinya. Nanti ketika teman-teman buat pertama kali, silakan teman-teman tentukan gitu ya, mau dia menggunakan si config yang mana. Oke, kita akan coba buat. Oke, ini saya akan copy, saya akan paste di sini. Kita buat dulu retry config-nya. Saya akan set max attempt-nya misalnya 5 gitu ya. Lalu di sini wait duration-nya misalnya duration .of second saya pilih 2. Oke. Nah, di sini default-nya dia akan menggunakan default config. Kalau teman-teman pengen ini menjadi default config, teman-teman misalnya bisa langsung off gitu ya. Nah, default config-nya adalah config ini. Nah, itu teman-teman bisa seperti itu kalau teman-teman mau. Atau kalau teman-teman pengen default config-nya nggak apa-apa, masih pakai default gitu ya. Nah, tapi saya mau tambahkan registry.add configuration, namanya adalah config, lalu kita masukkan si config ini. Nah, ini juga bisa.
Nah, ketika teman-teman gunakan retry pjn seperti ini, tanpa menyebutkan nama config-nya, maka dia default-nya akan menggunakan si default config. Jadi kalau teman-teman coba retry 1 titik execute runnable, contohnya. Oke, execute runnable. Oh ya, sorry. Harusnya kita pakai ini aja, retry titik execute decorate runnable. Retry 1, lalu kita ambil call me misalnya. Kita simpan di dalam runnable. Kita coba running. Nah, hasilnya lihat, dia retry-nya 3 kali, karena default-nya dia 3 kali. Nah, ketika teman-teman ganti di sini, config-nya menjadi config ya. Name config-nya menjadi config, sesuai dengan yang di sini. Kita coba running. Nah, lihat, dia di retry sebanyak 5 kali, dan wait duration-nya adalah sebanyak 2 detik. Seperti ini. Jadi seperti ini kalau teman-teman mau mengubah config dari si registry. Jadi teman-teman bisa buat config, simpan ke dalam registry. Nanti ketika kita membuat retry-nya ya atau retry-nya, itu teman-teman tinggal langsung sebutkan si config-nya. Sekarang kita bahas tentang rate limiter. Rate limiter merupakan modul di Resilient 4G yang bisa kita gunakan untuk membatasi jumlah eksekusi pada waktu tertentu. Rate limiter sering sekali digunakan ketika misalnya kita ingin tidak terlalu banyak request yang diterima untuk menjalankan sebuah kode program misalnya. Nah, dengan demikian kita bisa memastikan program kita biasanya tidak terbebani terlalu berat. Nah, jikalau requestnya sudah melebihi batas waktunya, maksudnya batas jumlah requestnya gitu ya, yang sudah ditentukan, nanti secara otomatis rate limiter akan menjadikan request tersebut error dengan exception namanya adalah request not permitted. Contohnya misalnya kita mau set satu buah kode kita misalnya query ke database, misalnya kita pengen dalam 1 menit cuma boleh ada 100 request misalnya. Nah, artinya apa? Artinya ketika sudah melewati itu, contohnya ke request ke 101, maka dia otomatis akan ditolak dengan error exception-nya adalah request not permitted. Oke. Seperti apa contohnya? Nah, contohnya seperti ini misalnya gitu ya. Jadi di sini kita bikin rate limiter, caranya hampir mirip ya dengan ketika kita membuat retry. Jadi teman-teman cukup gunakan rate limiter titik op defaults. Lalu di sini nama rate limiternya. Nah, contohnya misalnya kita mau melakukan eksekusi kode ini ya, lambda ini misalnya. Isi lambdanya simple, cukup melakukan misalnya increment aja data counter ini. Hasilnya kita print out. Nah, kita akan coba lakukan ya perulangan dari 0 sampai 10.000, artinya 10.000 kali. Nah, kita lihat hasilnya, apa yang terjadi, gitu ya. Oke, kita coba. Kita akan coba buat di sini namanya adalah rate limiter test. Oke, saya akan tambahkan SLF4G. Oke, kita buat dulu nama unit testnya adalah test rate limiter. Jadi kita buat dulu rate limiternya. Kita buat rate limiter of default ya. Kita pakai defaultnya terlebih dahulu. Contohnya di sini namanya PZN. Oke, selanjutnya. Oke, di sini saya akan buat dulu final atomic long ya untuk counter. New atomic long, kita mulai dari 0. Oke, jadi kita akan bikin sebuah kode menggunakan perulangan dari 0 sampai 10.000 misalnya. Nah, di sini kita akan gunakan rate limiter decorate ya, sama ya, mirip kayak retry. Jadi ada decorate. Nah, teman-teman bisa cek banyak di sini ya, mau decorate apa. Contohnya kita mau decorate runnable.
Lalu di sini kita bikin rate limiternya, lalu di sini lambdanya. Oke, selanjutnya di sini counternya kita increment and get ya. Lalu saya akan simpan di dalam variabel result contohnya. Nah, selanjutnya di sini kita cukup log titik info misalnya resultnya berapa, seperti ini. Nah, selanjutnya seperti biasa, jangan lupa untuk dijalankan si runnable-nya ya. Oke, ini saya lupa kita simpan di dalam sebuah variabel runnable, lalu runnable titik run. Oke, kita lihat hasilnya apa yang terjadi. Oke, kita lihat. Jadi di sini kita eksekusi dari resultnya 1 sampai kita cek ke bawah. Nah, lihat. Sampai 10.000 nih. Berarti sukses semua. Pertanyaannya, loh kok sukses semua? Padahal kita udah tambahkan rate limiter. Nah, pertanyaannya kenapa sukses semua gitu ya? Oke, jawabannya ada di slide berikutnya. Jadi kenapa tidak terjadi error? Karena defaultnya pengaturan yang diperbolehkan di dalam rate limiter adalah 50 per 500 nanosecond. Ya, ini bahkan nanosecond ya, tidak sampai milisecond. Nah, dengan demikian harusnya sih tidak akan error. Kenapa? Karena tadi itu kita mungkin butuh waktu beberapa detik ya untuk 10.000. Sedangkan ini yang diperbolehkannya adalah 50 per 500 nanosecond. Artinya mungkin yang tadi memang tidak mencapai batas rate limiternya. Nah, gimana kalau kita mau mengubah pengaturan rate limiternya? Nah, kita akan bahas di materi selanjutnya ya, tentang rate limiter config. Jadi, nggak masalah kalau sekarang tidak error. Kenapa? Karena memang defaultnya seperti itu. Defaultnya adalah 50 per 500 nanosecond. Kalau teman-teman mau ubah, contohnya nanti 50 per menit gitu ya. Nanti kita bisa ubah di materi selanjutnya.